Demak merupakan kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Demak muncul pada saat Majapahit berada di masa keruntuhannya. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455. Merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit dari istrinya yang seorang muslim dari Cina. Ketika istrinya masih hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut kepada Aryo Damar yang merupakan adipati Palembang. Raden Patah tumbuh dan dibesarkan di Palembang. Setelah berusia 20 tahun, Raden Patah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Sayyid Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Patah dinikahkan dengan Sayyidina Murtasimah, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475, Prabu Brawijaya V memberikan Raden Patah sebuah daerah yang bernama Gelagahwangi. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Patah membuka Gelagahwangi menjadi sebuah kota pesisir. Selanjutnya, Gelagahwangi diganti dengan nama Demak yang beribu kota di Bintoro. Pada kurun waktu 1476 sampai 1478, Demak menjadi wilayah yang ramai dan pusat ilmu pengetahuan serta penyebaran agama Islam. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Patah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Demak memiliki pelabuhan yang menjadi lalu lintas bagi para nelayan dan pedagang, sampai akhirnya Kesultanan Demak menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Runtuhnya Majapahit membuat semua wilayah bawahannya memisahkan diri. Kesultanan Demak pada awalnya tidak mewarisi semua wilayah Majapahit, hanya berkisar di beberapa wilayah di bagian Jawa Tengah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pelan tapi pasti dengan dukungan dan pengaruh dari Wali Songo, beberapa wilayah pesisir bekas Majapahit bergabung dengan Demak. Jalur perdagangan berkembang semakin ramai di bawah kendali Kesultanan Demak. Pada tahun 1511, Portugis menyerang dan menduduki Malaka. Pada tahun 1512, Raden Patah mengirimkan putranya Patiunus untuk memimpin pasukan Islam dari Demak dengan bantuan dari Palembang untuk menghancurkan kedudukan Portugis di Malaka. Dalam serangan ini, Patiunus dilengkapi dengan 100 kapal dan 10.000 orang prajurit. Tetapi, serangan yang dipimpin oleh Patiunus ini mengalami kegagalan. Namun, Demak tidak melakukan serangan lanjutan tetapi memperkuat pertahanan di sepanjang pantai utara agar Portugis tidak bisa masuk ke Jawa. Atas keberaniannya dalam memimpin pasukan Demak dan mengarungi Laut Jawa untuk menyerang Portugis di Malaka, Patiunus diberi gelar Pangeran Sabranglor. Raden Patah meninggal pada tahun 1518 pada usia 63 tahun. Sepeninggal Raden Patah, tahta Kesultanan Demak diduduki oleh Patiunus. Patiunus naik tahta pada tahun 1518. Pada masa pemerintahannya, Patiunus berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Namun, Patiunus tidak lama memerintah Demak. Tahun 1521, beliau meninggal dunia tanpa memiliki putra mahkota. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono, adik dari Patiunus. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya. Pada tahun 1522, Kesultanan Demak mengirim pasukannya di bawah pimpinan Fathahilah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasainya antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis
dan kerajaan Pajajaran. Dengan kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dalam usaha perluasannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggono memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu daerah di Jawa Timur berhasil dikuasai, seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi, ketika menyerang Pasuruan pada 1546 Masehi, Sultan Trenggono wafat. Wafatnya Sultan Trenggono menghentikan Demak dalam usahanya memperluas wilayah kekuasaan. Tahta Kesultanan Demak kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra tertua dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto memiliki nama kecil Raden Mukmin. Ketika berkuasa, Raden Mukmin memindahkan istana Demak ke Bukit Prawoto. Selain itu, Raden Mukmin lebih tertarik kepada Islam daripada politik kenegaraan, dan memilih menggunakan gelar Sunan daripada Sultan. Sunan Prawoto mewarisi Demak sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di Nusantara. Pada tahun 1549, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh seorang telik sandi Jipang bernama Rungkut, yang berhasil menyusup ke istana Sunan Prawoto. Rungkut mendapatkan tugas dari Adipati Jipang, yaitu Arya Penangsang, untuk membunuh Sunan Prawoto. Arya Penangsang adalah putra dari Pangeran Surowiyoto atau yang dikenal sebagai Pangeran Sedoing Lepen karena meninggal di tepi sungai. Pangeran Surowiyoto merupakan putra dari Raden Patah, adik dari Pati Yunus dan kakak dari Sultan Trenggono. Sepeninggal Pati Yunus yang tidak memiliki putra, Demak pun mulai dilanda konflik perebutan tahta. Tahta seharusnya jatuh ke Pangeran Surowiyoto karena beliaulah putra tertua Raden Patah setelah Pati Yunus. Namun, Sultan Trenggono menginginkan tahta Demak, sehingga harus menyingkirkan Pangeran Surowiyoto. Sunan Prawoto membantu ayahnya dalam membunuh Pangeran Surowiyoto di tepi sungai. Perebutan kekuasaan ini membuat Kesultanan Demak menjadi lemah. Beberapa wilayah bawahan menjadi berkembang tanpa bisa dikendalikan lagi, seperti wilayah Surabaya, Gresik, Tuban, Cirebon, hingga Banten. Sementara itu, konflik di Demak menjadi pertikaian antar saudara yang tidak kunjung selesai. Setelah menyingkirkan Sunan Prawoto, Arya Penangsang pun menyingkirkan Pangeran Hadiri, Adipati Kalinyamat, yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Setelah menyingkirkan Pangeran Hadiri, Arya Penangsang pun mengincar menantu Sultan Trenggono lainnya, yaitu Adipati Pajang atau yang dikenal dengan nama Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Arya Penangsang pun mengirim 2 orang telik sandi untuk menyusup ke istana Pajang. Adipati Hadiwijaya ternyata lebih sulit disingkirkan, sehingga 2 orang telik sandi Jipang tersebut gagal melakukan tugasnya. Konflik yang berlarut-larut itu membuat salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus, turun tangan untuk mendamaikan Arya Penangsang dengan Hadiwijaya. Setelah upaya damai yang digagas Sunan Kudus, Hadiwijaya menemui Ratu Kalinyamat, putri dari Sultan Trenggono dan istri Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat yang merupakan saudara Sunan Prawoto menjanjikan kepada Hadiwijaya tahta Demak jika mampu menyingkirkan Arya Penangsang. Untuk mengatasi masalah itu, Adipati Pajang itu pun mengutus 2 orang kepercayaannya, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi, dengan ditemani seorang ahli strategi perang bernama Ki Juru Martani. Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani pun memimpin pasukan tersebut berangkat ke Jipang. Dalam rombongan itu terdapat anak muda yang bernama Sutawijaya, yang merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan sekaligus putra angkat dari Adipati Hadiwijaya. Ki Juru Martani yang ahli strategi mengirimkan Raden Sutawijaya untuk bertarung 1 lawan 1 menghadapi Arya Penangsang. Terjadi pertarungan sengit di tepi Begawan Solo yang melibatkan ribuan prajurit dari kedua belah pihak. Pasukan Pajang berhasil memenangkan pertempuran di tepi Begawan Solo. Raden Sutawijaya berhasil menewaskan Arya Penangsang. Selanjutnya, pasukan dari Pajang itu menyerbu istana Kadipaten Jipang. Keberhasilan pasukan Pajang melawan Jipang pun menandai akhir dari Kesultanan Demak.
Seperti janji Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya mendapatkan hak untuk memerintah seluruh wilayah Demak. Dengan gelar Sultan Hadiwijaya, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Demak yang pesisir ke Pajang yang lebih ke tengah.